Langkah Gila Belanda di Yogyakarta ditulis oleh Hendy Johari, dilansir dari historia.id. Hari Minggu itu adalah saat kelabu bagi Yogyakarta dan penghuninya. Sejak pagi, pesawat-pesawat pembom Belanda jenis P-51 dan Spitfires terus menghujani ibu kota Republik Indonesia tersebut dengan ratusan bom dan rentetan tembakan senapan otomatis. Mayor Jenderal Purnawirawan Sukoco Cokro Atmojo adalah anggota pasukan Korps Polisi Militer atau CPM yang mengawal Istana Negara. Pada saat militer Belanda menginvasi Yogyakarta, dia seorang letnan muda yang bersama pasukannya tengah bersiap untuk menjaga keselamatan Presiden Soekarno. Tidak hanya bom dan tembakan, roket-roket pun diluncurkan ke berbagai gedung yang berfungsi sebagai instalasi militer milik Republik. Tak jarang amunisi-amunisi berat itu mengenai sasaran yang salah dan jatuh di lingkungan pemukiman penduduk hingga menimbulkan korban. Sejatinya pihak RI sudah menduga bahwa Belanda akan keluar dari kesepakatan perjanjian Renville dan melakukan penyerbuan ke wilayah Republik. Namun pihak RI tidak mengira jika hari hanya adalah 19 Desember 1948. Alasannya, selain di Yogyakarta, saat itu sedang ada para pengawas dari Komisi 3 Negara atau KTN. Para pemimpin Republik juga percaya bahwa Belanda baru berani menyerang setelah mereka mendirikan pemerintah federal sementara yang terdiri atas negara-negara bagian Indonesia yang sudah dibangun dan dikuasai Belanda. Demikian diungkapkan oleh Jos McCharnon Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Wakil Presiden RI Muhammad Hatta termasuk yang kecelek dengan serangan itu. Satu hari sebelum invasi tersebut terjadi, Hatta menyatakan kepada Kolonel TB Simatupang bahwa tak mungkin militer Belanda akan menyerang Yogyakarta pada 19 Desember 1949. Hatta percaya bahwa Belanda akan menyerang Yogyakarta, tapi dia sangsi jika mereka akan melakukannya pada 19 Desember 1948. Hatta memperkirakan Belanda harus berpikir panjang karena pagi itu Ketua KTN Hammerle Kohran, diplomat Amerika Serikat, tengah berangkat ke Jakarta membawa surat jawaban Belanda atas pertanyaan dari pemerintah RI. Namun, ternyata Belanda memang mengambil langkah gila itu keesokan harinya. Sementara itu, pada waktu yang sama, ketika Hatta dan Simatupang bertemu, di Jakarta, Merle Kohran dan Yusuf Rono Diporo, anggota delegasi RI dalam perundingan dengan Belanda, baru saja tiba di Jakarta. Mereka keesokan harinya ada rencana menyampaikan surat dari Wakil Presiden RI untuk Dr. L.J.M. Bill, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda. Sekitar jam 21.00, Yusuf menerima telepon dari Istana Republik, sekarang Istana Merdeka, untuk secepatnya mengambil surat yang ditujukan kepada delegasi Indonesia. Jam 21.15, surat tersebut sudah ada di tangan Yusuf. Ketika surat yang dialamatkan kepada the Chairman of the Delegation of the Republic tanpa menyebut Indonesia itu dibuka, alangkah terkejutnya Yusuf Rono Dipuro. Ternyata isi surat tembusan yang sejatinya ditujukan kepada KTN itu adalah keputusan sepihak dari Belanda untuk membatalkan kesepakatan perjanjian Renville. Dikisahkan oleh Himawan Sutanto dalam Yogyakarta 19 Desember 1948, Jenderal Spoor versus Jenderal Sudirman. Yusuf lalu berinisiatif mengirimkan kabar penting itu ke Yogyakarta melalui kantor pos umum di Jakarta. Namun tidak berhasil. Operator telegram tidak dapat mengirimkan berita karena semua kontak dengan Yogyakarta tiba-tiba diblok. Tidak ada cara lain. Yusuf lalu mendatangi kamar Kohran di Hotel des Indes. Begitu selesai membaca surat tersebut, merah padamlah wajah diplomat Amerika Serikat itu hingga keluar ucapan kasar dari mulutnya.
Sialan, kita harus pergi ke Yogyakarta sekarang juga, teriaknya. Namun dalam kenyataannya, kepergian ke Yogyakarta pun tidak bisa dilakukan malam itu juga. Itu terjadi karena US Air Force yang digunakan untuk kepentingan KTN tidak mendapatkan izin terbang dari Belanda. Upaya Kohren untuk meminta tolong kepada Alex Scherman, pejabat sementara ketua delegasi Belanda, ditolak. Keesokan harinya, aksi ofensif terhadap Yogyakarta pun dilakukan. Pagi sekali, Panglima Kenil, Jenderal S.H. Spur, sudah memimpin penyerbuan ke Yogyakarta melalui pesawat Mitchell B-25 buatan Amerika Serikat. Ketika situasi sudah sepenuhnya terkendali, dari Maguwo, Spur ke Semarang untuk mengamati gerak maju pasukan darat ke Yogyakarta dan Solo. Sekitar jam 9 siang, dia kembali ke Jakarta untuk melaporkan kesuksesan operasi Gagak kepada Dr. Bill. Saat menuju rumah Dr. Bill, menurut sejarawan J.A. De Moor dalam Jenderal Spur, kejayaan dan tragedi Panglima Tentara Belanda terakhir di Indonesia. Dia sempat bertemu dengan seorang pemantau militer dari Amerika Serikat. Hari yang sangat menyenangkan untuk memulai sebuah perang, kata sang perwira itu menyindir.